Bagi sebagian orang, tanggal ketika video ini diupload hanya sebuah tanggal kecil di kalender. Namun dalam sejarah, tanggal ini pernah menjadi saksi dari mahkota yang mengubah kerajaan, pertempuran di lereng gunung, jatuhnya sebuah republik, lahirnya sebuah negara, dan wafatnya seorang penyintas perang. 5 peristiwa, 5 konteks yang berbeda, namun semuanya meninggalkan jejak. Swedia di abad ke-13 masih merupakan kerajaan yang sedang membentuk keseimbangan antara bangsawan, gereja, dan monarki. Di tengah perubahan itu, muncul satu nama, Magnus Ladulus, yang kemudian naik tahta setelah berhasil menggulingkan Valdemar of Sweden, saudaranya sekaligus putra mahkota sesungguhnya. Penobatannya terjadi di Uppsala, tepatnya di Katedral Uppsala pada 24 Mei 1276. Penobatan ini juga menjadi penanda dimulainya pembatasan terhadap kelompok-kelompok bangsawan. Dan nama Ladulus sendiri bermakna sebagai kunci lumbung yang dikaitkan dengan upaya membatasi praktik pengambilan paksa hasil panen petani oleh elit pengelana. Penjajahan Eropa tidak hanya dilakukan kepada negara-negara di Asia dan Afrika saja. Mereka juga melakukan penjajahan di tanah Amerika Latin. Salah satunya adalah Spanyol yang menjajah Amerika Latin sejak abad ke-16. Hingga akhirnya mulai bermunculan perlawanan-perlawanan yang mengarah kepada kemerdekaan. Upaya perlawanan terbesar dilakukan melalui pertempuran, dan salah satu yang terbesar adalah Spanish-American Wars of Independence, perang yang dimulai sejak 1808 dan berakhir di tahun 1833. Di dalamnya terdapat satu pertempuran penting, yaitu Pertempuran Pichincha, sebuah pertempuran yang terjadi pada tanggal 24 Mei 1822, berlangsung di sebuah lereng gunung bernama Gunung Pichincha, tepat di timur dari Quito, ibu kota Ekuador di era sekarang. Hasil dari pertempuran ini bukan hanya sebatas untuk menguasai lereng Pichincha, tetapi juga mengusir para penjajah dan menjadikan kota Quito sebagai provinsi yang berdiri secara independen tanpa gangguan dari penjajah. Di pedalaman Afrika Selatan berdiri Orange Free State, sebuah republik Boer yang dibentuk oleh keturunan pemukim Belanda, Jerman, dan Huguenot Prancis. Ibu kotanya berada di Bloemfontein. Namun, keberadaan republik ini tidak berdiri dalam ruang hampa, karena pada saat itu, di Afrika Selatan, Britania Raya sedang memperluas pengaruhnya yang diiringi dengan kemunculan Perang Boer kedua di akhir abad ke-19. Sebuah perang yang dilakukan oleh pasukan Britania Raya dengan Republik Boer yang di dalamnya terdapat Republik Afrika Selatan dan Orange Free State. Pertempuran berlangsung secara brutal, bukan hanya perang terbuka di medan tempur, tetapi juga perang logistik, penghancuran infrastruktur, dan tekanan terhadap populasi sipil. Dan di tanggal 24 Mei tahun 1900, pasukan Inggris bergerak semakin jauh. Orange Free State secara resmi dianeksasi oleh Inggris dan namanya diubah menjadi Orange River Colony. Bagi London, ini adalah langkah strategis, sebuah kemenangan dalam upaya memperluas kendali imperial di Afrika Selatan. Tapi, bagi masyarakat Orange Free State, aneksasi ini adalah tanda bahwa mereka telah kehilangan tanahnya. (24 Mei 1993), sebuah tanggal penting bagi tanah Afrika. Sebuah negara akhirnya mendapatkan kemerdekaannya dan pengakuannya, yaitu Eritrea, di mana ia akhirnya diakui oleh Ethiopia.
Eritrea sendiri adalah sebuah negara kecil di tepi Laut Merah. Sebelumnya, ia adalah bagian administratif yang sangat rumit. Semenjak Perang Dunia Kedua selesai, hingga di tahun 1952, PBB memasukkan Eritrea ke dalam bagian dari Ethiopia. Tetapi, sejak tahun 1960-an, berbagai gerakan yang dipimpin oleh Eritrean Liberation Front terus dilakukan dengan tujuan kemerdekaan yang seutuhnya bagi Eritrea. Tapi hasilnya adalah perang yang berkepanjangan dengan Ethiopia yang dinamakan dengan Eritrean War of Independence. Perang itu berakhir pada Mei 1991 setelah garnisun Ethiopia di kota Asmara melemah yang membuat pasukan dari Eritrean People's Liberation Front atau EPLF berhasil memasuki kota itu, dan di kota lain, Asab. Pasukan EPLF juga berhasil mengalahkan simpatisan Ethiopia yang tersisa. Akibat dari merdekanya Eritrea, hingga saat ini Ethiopia menjadi negara yang terkurung daratan dan tidak memiliki akses terhadap laut bebas sama sekali secara langsung. 24 Mei 2005, di Belgia, seorang pria tua menghembuskan nafas terakhirnya. Namanya mungkin tidak sepopuler para jenderal perang atau kepala negara. Namun hidupnya melewati salah satu periode paling gelap dalam sejarah Eropa. Namanya adalah Arthur Hawlot. Lahir pada awal abad ke-20, Hawlot dikenal sebagai penulis, jurnalis, dan aktivis sosial. Tetapi, Perang Dunia Kedua mengubah arah hidupnya. Ketika Nazi Jerman menduduki Belgia, ia akhirnya memilih jalur perlawanan. Hawlot terlibat dalam jaringan bawah tanah anti-Nazi di era ketika penangkapan, penyiksaan, dan eksekusi dapat terjadi karena satu pamflet atau satu pesan rahasia. Pada akhirnya, ia ditangkap, dan seperti ribuan tahanan politik Eropa lainnya, ia dikirim ke sistem kamp konsentrasi Nazi. Salah satu tempat yang kemudian menjadi bagian penting dari kisah hidupnya adalah Dachau Concentration Camp. Namun, Arthur Hawlot berhasil untuk bertahan hidup, dan setelah perang berakhir, ia memilih untuk bersaksi dalam bentuk tulisan, yang dimana di dalamnya tertuang berbagai kisah dalam hidupnya.